Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Masih semangat ya di tahun ajaran baru ini? Setelah pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pembelahan sel. Nah, saatnya masuk ke organ reproduksi. Kita mulai dari pria dulu ya. Kenapa sih kita harus mempelajari materi tentang organ reproduksi? Selain adik-adik dapat mengetahui struktur, fungsi, dan proses-proses yang terjadi di dalamnya, diharapkan juga kalian bisa menjaga dengan baik organ reproduksi yang dimiliki, baik dari segi kesehatan atau kebersihannya. Sebelum dimulai, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Pembahasan materi kali ini kita kelompokkan menjadi dua, yaitu organ reproduksi pria dan spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi eksternal atau luar dan organ reproduksi internal atau dalam. Organ reproduksi eksternal terdiri dari penis dan skrotum. Di dalam penis terdapat saluran uretra tempat keluarnya urin maupun sperma. Sedangkan skrotum berupa kantung yang di dalamnya terdapat testis. Artinya, skrotum berperan sebagai pelindung testis. Salah satunya dengan cara menjaga suhu testis agar sperma yang berada di dalamnya tidak mengalami kerusakan. Untuk organ reproduksi internal pria terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan kelenjar-kelenjar kelamin. Misalnya, vesicula seminalis, prostat, dan bulbo uretral atau kelenjar Cowper. Kita bahas satu persatu ya. Testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma. Ibaratnya, testis adalah pabriknya sperma. Sperma dapat terbentuk karena di dalam testis banyak terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus ini terdapat spermatogonium yang merupakan sel induk sperma pada proses spermatogenesis. Selain itu, dalam tubulus seminiferus terdapat dua jenis sel lain, yaitu sel Sertoli dan sel Leydig. Sel Sertoli berfungsi untuk memberi makan atau nutrisi bagi sperma, sedangkan sel Leydig berperan untuk menghasilkan testosteron. Testosteron adalah hormon yang berperan penting untuk proses reproduksi pria dan juga untuk memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria. Di antaranya munculnya kumis, janggut, atau rambut-rambut lain di tubuh pria, suara menjadi berat, dan dada menjadi bidang. Lanjut ke organ internal yang kedua, yaitu epididymis. Epididymis berdekatan dengan testis. Fungsinya untuk menyimpan sementara sperma dan untuk pematangan sperma setelah dibentuk dalam testis. Selanjutnya, vas deferens. Bentuknya berupa saluran panjang yang berasal dari epididymis. Vas deferens diibaratkan seperti jalan raya karena tugasnya hanya menyalurkan sperma menuju ke vesicula seminalis. Organ internal yang keempat berupa kelenjar-kelenjar kelamin. Ada 3 kelenjar kelamin pria, yaitu vesicula seminalis yang berfungsi memberi nutrisi pada sperma, kelenjar prostat yang berada di bawah kantong kemih melingkari bagian atas uretra berfungsi mengeluarkan cairan encer berwarna putih untuk menambah volume air mani yang dapat melindungi sperma dari tekanan pada uretra. Satu lagi ada kelenjar bulbo uretral atau disebut juga kelenjar Cowper. Kelenjar ini berukuran kecil sebesar kacang polong. Fungsi kelenjar Cowper adalah menghasilkan cairan kental yang jernih dan bersifat basah ke dalam uretra untuk membantu melumasi uretra agar dapat dilalui sperma. Setelah adik-adik mengetahui organ-organ reproduksi pria, sekarang kita akan mempelajari proses pembentukan sperma yang disebut spermatogenesis. Spermatogenesis dimulai saat sel induk sperma yang disebut spermatogonium membelah secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Masih ingat mitosis dan meiosis pada materi sebelumnya? Jumlah kromosom saat mitosis tidak mengalami perubahan,
atau tetap 2N, dibaca diploid. Sedangkan jumlah kromosom saat terjadi meiosis berkurang setengahnya menjadi N atau haploid. Setelah terbentuk spermatosit sekunder, selanjutnya kembali membelah secara meiosis 2 membentuk 4 buah spermatid. Spermatid akan mengalami perubahan struktur membentuk spermatozoa atau sperma. Bentuknya mirip seperti kecebong ya. Itulah proses spermatogenesis yang terjadi pada pria. Dalam satu kali spermatogenesis akan dihasilkan 4 sel sperma. Dalam satu hari, testis akan menghasilkan 200 hingga 300 juta sperma. Wow, banyak ya. Proses spermatogenesis berlangsung dari masa pubertas sampai seumur hidup seorang pria. Baiklah adik-adik, untuk materi tentang reproduksi pria telah selesai. Tunggu kelanjutan video tentang reproduksi wanita ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.